Pemirsa, 24 jam diguyur hujan, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diterjang longsor. Akibat pasca longsor melanda Cisarua, 113 jiwa terdampak. Dengan rincian korban selamat 23 orang, 9 orang meninggal dunia dan 81 orang masih dalam pencarian. Namun saat ini pencarian korban longsor dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan akibat cuaca buruk. Pada evakuasi ini terlihat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir di lokasi kejadian. Saat ini kami tim SAR gabungan telah di lokasi melakukan asesmen terhadap titik-titik atau lokasi-lokasi di mana kami bisa menentukan untuk melakukan proses evakuasi atau pencarian korban. Sebelumnya akibat hujan deras selama 24 jam, longsor melanda Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor puluhan rumah warga rata dengan tanah akibat tertimbun material longsor. Peristiwa ini terjadi pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat saat warga tengah tertidur pulas. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tinjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu sore. Bersama petugas gabungan, Deddy Mulyadi yang akrab dipanggil KDM menemukan 3 jenazah yang tertimbun longsor sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan sempat mengalami kesulitan untuk mengevakuasi korban hingga membutuhkan waktu hampir 1 jam. Terkait peristiwa longsor, menurut KDM, lahan permukiman yang ada di kaki gunung Burangrang ini sudah sangat kritis karena sudah berubah fungsi dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian yang dipenuhi tanaman palawija. Kan ini sudah jelas kebun sayur, kebun sayur di kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin sebagian. Pak Gub, ini kalau kejadian ini artinya korban ini kan banyak, artinya ada kelemahan dari mitigasi atau gimana Pak Gub? Kita udah salah dari awal. Dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi berulang-ulang. Saya katakan daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Ya. Pak Depa, pengawasan dari Pemda KBB sejauh ini gimana Pak? Sudah lama kita ini nggak sesuai. Ya. Sesuai Pak. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Ya. Ini kan. Artinya dengan kejadian ini mitigasinya lemah Pak Gub? Iya, sejak awal tata ruangnya udah salah. Pemirsa, isak tangis pecah di posko informasi bencana longsor di Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Keluarga korban tak kuasa menahan duka saat mengetahui sanak saudara dinyatakan meninggal dunia. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anggota keluarganya masuk dalam daftar korban meninggal dunia yang tertempel di posko informasi. Di saat yang sama, seorang warga juga sampai jatuh pingsan mengetahui keluarganya bernama Nur Hayati meninggal dunia, bahkan ketiga anak dari korban juga belum ditemukan keberadaannya. Nur Hayati, baru satu orang, anaknya Dini Hayati sama Astri sama Memei belum ketemu. Untuk kondisi Ibu Nur Hayati sendiri seperti apa Bu? Belum mau lihat. Meninggal. Atau kondisinya? Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Itu tinggal di desa mana Bu? Desa Marga Jaya. Desa Marga Jaya. Dia di kampung di dia tetap. Oh iya, ada apa ya Mas? Jadi masuknya desa Pasir Langu. Pasir Langu. Berarti tinggal satu orang lagi belum ketemu? Tiga anak-anaknya. Selanjutnya yang terimbas itu kan cuma RT 5 di RW 11 Kampung Pasir Kuning dan RT 1 di RW 10 yang imbas besar. Pokoknya tetap di RT 5 RW 11 di Pasir Kuning itu 20 rumah ini mutlak dasar pokok yang langsung ke terjang dari hutan.
Hingga saat ini petugas gabungan dari BNPB, TNI Polri dibantu relawan masih melakukan pencarian sementara para korban telah diungsikan ke kantor desa Pasir Langu. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut data sementara korban pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor yang melanda Cisarua, 30 rumah, 113 jiwa terdampak, dan 23 orang selamat. Selain itu, 8 orang meninggal dunia dan 82 orang lainnya masih dalam pencarian. Ya, sementara itu pemirsa, tanah longsor terjadi di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan. Peristiwa tersebut menimbulkan kepanikan warga. Tanah di tepian Sungai Kupang yang ambles dan menyeret pepohonan ke bawah membuat warga panik. Peristiwa terjadi pada kemarin siang usai sholat Jumat. Amblesnya tanah dipicu derasnya arus Sungai Kupang setelah wilayah ini diguyur hujan lebat seharian. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, namun dampak kerusakan cukup signifikan karena sejumlah rumah di tepian sungai turut terdampak. Ya, banjir yang menggenangi kawasan permukiman warga di Pejaten Timur, Jakarta Selatan kini mulai surut. Warga pun mulai kembali untuk membersihkan sisa sampah yang masuk ke dalam rumah. Ya, banjir masih menggenangi kawasan padat penduduk di Jalan Masjid Al-Makmur, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun saat ini ketinggian air telah berangsur surut di ketinggian 80 hingga 90 cm pada titik terdalam. Menurut warga, banjir disebabkan curah hujan tinggi ditambah luapan aliran Kali Ciliwung yang ada tepat di samping permukiman. Akibat tingginya banjir, sekitar 250 kepala keluarga sempat mengungsi. Dari orang itu tadi kan masjid. Iya. Ya, banjir juga merendam puluhan rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 125 cm ini merupakan banjir yang umumnya datang saat hujan mengguyur Jakarta. Banjir Kebonpala berdampak pada 32 kepala keluarga dan merendam puluhan rumah. Meskipun genangan air sudah cukup tinggi, warga masih beraktivitas seperti biasa. Ya, warga korban banjir Taman Cikande Jayanti, Kabupaten Tangerang bertahan di pengungsian. Hingga malam, banjir masih merendam permukiman mereka dan para pengungsi kini membutuhkan selimut dan perlengkapan untuk balita. Di Musola Asobirin RT 4, perumahan Taman Cikande ini ratusan warga perumahan mengungsi. Banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter hingga kini masih merendam rumah warga. Hujan deras yang membuat Sungai Cidurian meluap menjadi faktor utama banjir di kawasan ini. Sejumlah korban banjir pun membutuhkan selimut serta perlengkapan balita seperti popok dan susu. Lama itu ngungsi, Bu? Dari hari Jumat sih, karena kan awal ngungsi di Masjid Al-Taqwa. Air mulai masuk sedikit-sedikit kan, dari mulai subuh udah mulai masuk, jadi pas sebelum sholat Jumat kita ngungsi di sini. Jadi air makin naik. Berapa Bu ketinggian air, Bu? Dari awal tuh di masjid cuma setapak kaki, sekarang udah sedengkul. Kalau ke tempat aku udah sedada. Bu, terus bantuan apa Bu yang saat dibutuhkan di sini? Sih, alhamdulillah ya buat makanan, minuman udah mencukupi. Tapi kayaknya masih perlu selimut. Selimut Selimut buat anak-anak bayi, kan banyak bayi balita, bayi 1 bulan, 2 bulan. Pemirsa, ratusan rumah terendam serta ribuan warga terdampak akibat banjir yang menerjang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian.
Akibat intensitas hujan tinggi serta meluapnya Kali Cibebet dan Kali Citarum, ratusan rumah warga di 2 desa di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sudah 2 hari terendam air, sejumlah warga tetap bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Meski demikian, pihak kecamatan dan aparat desa telah menyiapkan dapur umum untuk 1.150 kepala keluarga yang terdampak. Apa sih namanya, airnya masih naik terus. Nah Bu, yang lain kan sudah pada mengungsi nih. Kenapa Ibu masih bertahan, Bu? Ya karena kita alhamdulillah ya punya saudara yang di sini, yang udah di sini aja. Lagiannya kalau kita ngungsi ke sana, kita mau di mana diamnya? Ya nggak ada tempat ngungsi kan, sekarang kan sebentar hujan ya, sebentar panas gitu. Kalau untuk pengungsian kita masih sebagian besar juga masih ada yang menetap di rumahnya karena tadi sudah dievakuasi oleh Pak Kades, dan juga pengungsian di tempat. Saat ini pihak terkait tengah mendata seluruh korban terdampak. Sejumlah warga membutuhkan bantuan, salah satunya adalah obat-obatan, mengingat sejumlah warga telah menderita penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Ya, hari ke-7 banjir di Karawang, Jawa Barat terus meluas. Bencana banjir kini merendam ribuan rumah warga serta area pesawahan di 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Hingga Sabtu malam atau hari ke-7, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterpa banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter. Air bahkan masuk ke rumah warga yang sebelumnya tidak terendam dengan ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet terus meluas. Ini banjirnya sejak kapan, Mas? Sejak kemarin itunya mah. Kemarin. Iya. Ini sempat surut atau udah naik lagi? Surut, udah ini kedua kalinya sama ini. Oh, jadi naik lagi sekarang nih? Kapan naiknya? Jam berapa ya? Tadi jam 5:30 rasanya. Udah langsung. Oh, hari ini naiknya? Hari ini. Sebelumnya naiknya sempat banjir kapan? Kemarin hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Sempat surut? Terus sekarang? Sekarang banjir lagi? Banjir lagi. Ya, selain di Karawang, warga korban banjir di Bekasi juga mendapatkan bantuan makanan. Ribuan korban banjir di Perum Villa Mutiara Jaya, Bekasi, Jawa Barat dapatkan bantuan makanan dari petugas setempat. Sebanyak 2.000 box makanan dibagikan kepada para korban banjir yang terdapat di titik-titik pengungsian. Sebelumnya, selama 6 hari terakhir, warga mengalami banjir dengan ketinggian bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Baik. Ya, nikmati aja banjirnya. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem terendam banjir. Ratusan rumah di perumahan Grand Texpia di Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini terendam banjir. Bahkan akibat banjir yang datang mendadak di perumahan ini membuat banyak warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Tercatat lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem, Subang terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Desa Ciasem Hilir yang mencapai 1.000 rumah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sebagian warga kini mulai mengungsi di sebuah yayasan dan rumah tetangga yang lebih aman. Warga pun berharap bantuan segera datang mengingat harta benda mereka telah ludes diterjang banjir. Tahu saya kerja udah kayak gini keadaannya. Belum ganti-ganti, Pak. Udah habis semua barang-barangnya, gak ada yang tersisa. Nggak ada yang bisa diselamatkan? Gak ada. Nggak ada yang bisa. Udah gak bisa baju di badan aja. Ya, 2 sungai sebetulnya. Kemarin
curah hujan yang sangat tinggi di wilayah barat, yaitu Purwakarta, Pabuaran, dan Cipendei, menyebabkan Kali Cijingol itu meluap. Kemudian dibukanya pintu air ini tentunya berakibat kepada luapan di perumahan Benteng Sepia. Ya, sudah 2 pekan banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Ketinggian banjir mencapai 1 meter membuat warga harus mengevakuasi hewan-hewan ternak mereka. Warga Pati, Jawa Tengah yang terdampak banjir mengungsikan sapi ternak mereka ke tempat yang lebih aman. Dengan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter, sapi dibawa menuju daratan untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke desa lain yang tidak terendam banjir. Mereka berharap banjir di Pati bisa segera surut karena sudah lebih dari 2 pekan aktivitas warga terganggu dan perekonomian warga lumpuh. Hingga kini tercatat 60 desa di 7 kecamatan di Pati masih terendam banjir. Sementara itu banjir bandang kembali menerjang objek wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu pagi. Sejumlah kolam pemandian air panas dan 3 jembatan luluh lantak diterjang banjir bandang usai diguyur hujan seharian. Musnah, benar-benar musnah Panjuran 13. Sapos-pose semuanya. Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat usai banjir bandang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci. Di Desa Guci, Kecamatan Bojong dan Desa Rembul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Derasnya aliran Sungai Gung meluluh lantakan sejumlah kolam renang dan kolam rendam air panas, serta 3 jembatan di kawasan wisata Guci. Meski kerusakannya cukup parah, namun tidak ada korban jiwa. Sementara untuk penanganan darurat, Pemkab Tegal akan membangun jembatan bale untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi yang sekarang terjadi mungkin lebih berat daripada yang dulu pada saat awal Januari ya, akhir Februari ya, akhir Desember menjelang tahun baru. Kondisi yang dulu mungkin masih ringan karena hanya di aliran sungai saja dan hanya Pancuran 13 yang rusak, tapi yang terjadi sekarang ini ternyata lebih besar. Jembatan yang di Curug Cidor hilang, terus yang di 13 juga hilang, dan ini kami merasa yakin dengan keadaan yang Ini adalah yang kedua kalinya pasca banjir bandang akhir tahun lalu. Masyarakat menduga banjir terjadi akibat alih fungsi lahan di perbukitan lereng Gunung Slamet. Pasalnya, hutan lindung kini berubah menjadi lahan pertanian sayur mayur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, normalisasi Sungai Aek Doras di Kota Sibolga, Sumatera Utara terus dipercepat sebagai upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana. Normalisasi Sungai Aek Doras dilakukan melalui pengerukan sedimentasi dan pembukaan kembali alur sungai agar aliran air kembali lancar dan kapasitas tampung meningkat. Pendangkalan sungai terjadi akibat tumpukan material sedimen pasca banjir yang menghambat aliran dan berpeluang menimbulkan limpasan saat hujan lebat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pelaksanaan normalisasi untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II memobilisasi alat berat termasuk ekskavator, buldoser, dan dump truck. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan risiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar Sungai Aek Doras. Setelah adanya pekerjaan ini, ya kami merasa kami sudah menjadi lebih tenang, Bang, ya. Karena pekerjaan sudah dimulai dan sungai juga sudah mulai dalam, Bang. Oke, harapannya, Bang? Harapan saya sih ke depannya gak ada lagi bencana seperti ini supaya rumah-rumah warga juga aman, warga juga tenang hidup di sini, Bang.